Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa rafa'ana min ulumil rasihin. Salatu wassalamu ala man nasara dina mu'adiyana kufrati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu bitamassuki syariati syarihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang saya muliakan pembina Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahman, Mukarram Bapak Haji Pak bin Haji Bilan beserta jajaran, seluruh pengurus Ikatan Silaturahmi Rahman yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus segenap anggota Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahman yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan kesemuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang sakit atau setengah sakit, termasuk kita beberapa hari memang ada batuk, ada pilek, ada meriang, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit gigi, yang sakit apa, mudah-mudahan disembuhkan. Ada yang apa tuh? Sakit dompet yang sering. Iya. Sakit yang agak sulit diobati itu sakit dompet. Mudah-mudahan yang kita dompetnya kurang-kurang dikit, mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah. Amin. Yang punya utang termasuk saya, mudah-mudahan bisa lunas atas semangat kita ngaji. Jangan karena kita punya masalah kemudian nggak mau ngaji, nanti nyesel. Jadi mumpung masih dikasih waktu, dikasih umur, ngaji ini manfaatnya itu karena doa para malaikat ini mengelilingi orang-orang yang lagi ngaji. Ini raudhah min riyadil jannah. Ini taman surga, kanan kiri malaikat. Kalau di diri kita itu ada dua, ada yang ngajak ke kanan, ada yang ngajak ke kiri, ada yang ngajak ke benar, ada yang ngajak ke jalan nggak benar. Di antara yang ngajak ke jalan yang benar itu ya ngaji walaupun berat. Padahal ini malam minggu, ini udah kesepakatan. Saya coba kemarin malam Senin, banyak acara juga, teman-teman mengusulkan supaya malam minggu. Jadi keputusannya bukan di saya, keputusan di kita semua memilih malam ini, walaupun bendahara masih di jauh. Mudah-mudahan sehat ya. Nah, kita juga ketemu, ada dia kapan-kapan juga bisa gabung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya semangat dan kita biar sehat penyakit-penyakitnya. Mari kita salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa biha abadani wa shifaya wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala
kitab kita berubah menjadi Turatul Nasihin. Ini tentang nasihat dan beberapa petunjuk yang dikarang oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairi min ulama'il qarni salis asar lil hijrah. Ini ulama abad 13 Hijriah. Khususan beliau dan wasilah para kanjeng Nabi la hadratin Nabi wa alihi wasallam duriyati jannah ya muslimin wasudai wasalihin wa jannah ulama salihin summa tabi'in dan masyaallah khususan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairi al-mu'allif min kitab Turatul Nasihin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Al-Majlis Rabi' wal Khamsun fi Fadilatul Istiqomah bermula menjelaskan tentang bab istiqomah. Surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. I'tirafan bi rububiyyatihi, mengakui kekuasaan Tuhan. Rububiyah itu ketuhanannya, wa iqraron, dan menetapkan biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah. Sumastaqamu, kemudian orang itu berpegang teguh bil amali, di dalam amal, wa summa litarafi anil iqrari bil rubbah, kemudian dia menetapkan tarafihi anil iqrar bil rubbah, di dalam rubbah itu tingkatan min haitsu inna muqtadal istiqomah aulianna asirah ulang atata bil iqrar wa marubi anil khulafa'i rasyidin, apa yang diriwayatkan oleh khulafa'i rasyidin. Khulafa'i rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fi makna istiqomah. Ini menurut ulama rasyidin yang dimaksud istiqomah itu adalah minas sabati, tetap alal iman, imannya tetap istiqomah, ya. Wa ikhlasil amal, dan amalnya ikhlas tanpa pamrih, nggak ingin apa-apa. Wa ada'il faraidi, dan tetap menjalankan fardu-fardu, fardu sholat, fardu zakat, fardu puasa, fardu haji. Fajazaihu Tuhan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada orang itu. Orang siapa? Yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu malaikat turun dalam setiap hari. Bima yuhibbu lahu, malaikat itu akan menolong orang yang istiqomah. Bima yasrahu suduruhum, malaikat memberikan yasrahu suduruhum, lapang dada. Wa yadfa'u anhumul khauf, dan akan dihilangkan rasa takut. Takut itu untuk masa depan. Kalau hazan, sedih, itu masa yang lalu. Itu bedanya teman. Wa yaqul khawfa wal hazan, yang dihilangkan oleh Allah itu rasa takut dan rasa sedih. Takut nggak makan, takut miskin, takut jatuh, takut ambruk, takut, itu yang akan datang. Tapi kalau sedih itu masa lalu. Sedih ini, sedih apalah, menyedihkan masa lalu. Itu kalau orang istiqomah mudah-mudahan dihilangkan. Au indal mauti, atau ketika mati nanti. Awil khuruji, atau keluar minal kubur, keluar dari kuburan. Apa maksudnya? Orang yang istiqomah itu
nggak usah takut mati, nggak usah takut bagaimana di kuburan nanti, dan nggak usah takut ketika dipertanyakan oleh malaikat Israfil. Sudah pasti dibantu oleh Allah. Malaikat akan bantu kita juga. Allah takhafu, maka jangan takut. Ma tuqaddimuna alaihi. Jadi apa yang akan datang. Wala tahzanu, jangan bersedih. Ya, satu. Rokok, macam-macam wae sampai nunggu wae. Alam akhlaqtum, bersedih itu terhadap yang lalu ditinggal mati istri, kan sedih juga. Kadang-kadang masih ingat, ya wajar. Kalau ingat istri, ingat keluarga yang meninggal, ingat bapak, ingat ibu, itu wajar. Ya, wa abshiru bil jannah, maka beritakan gembira Muhammad kepada umatmu bil jannah, surga. Orang-orang yang istiqomah itu jaminannya surga. Allati, yang kuntum, adanya kamu, tu'adun, dijanjikan. Surga dijanjikan untuk orang yang istiqomah. Gitu ya. Di dunia, di dalam dunia, ala lisan Rasul, atas lisan ucapannya para rasul. Nahnu awliyaukum, nahnu, saya, kami, Allah ya. Awliyaukum, penolong kalian, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini yang nolong siapa? Allah. Jadi nggak usah takut. Nulhimukumul haqqa wa numulikum alal khair badal makanati syaitin taf'alu bil kufra. Jadi supaya kita itu menegakkan kebenaran setiap hari, mencari kebaikan, menjauhi kufrah. Kufrah itu kekafiran, pelanggaran. Wa fil akhirah, di akhirat nanti kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah di dunianya dijamin, di akhiratnya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di akhirat? Bisyafa'ah, dengan mendapatkan syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Syafa'ah itu pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah. Wa karomah. Apa karomah? Karomah itu kemuliaan, syafa'ah dan karomah. Bil barokah wal karomah, Syaikhul Qadir waliyullah. Bil barokah wal karomah, Syaikhul Qadir waliyullah. Itu nanti di akhirat kita dapat syafaat. Maka sering-sering ziarah kubur, makam wali, sunan-sunan. Kalau kita kemana-mana yang dicari waliullah. Di Banten juga masih banyak waliullah. Abu Bakar yang Paku Banten siapa? Yang masih hidup? Abuya siapa? Mau Pasir yang jenggot putih itu, Cemas. Abuya. Masih ada Abu yang tadi, tapi ada Cemas yang umurnya 100 tahun lebih. Saya lupa. Coba dibuka di Google ada Paku Bumi Banten. Jadi setiap provinsi itu ada ulamanya. Ada ibaratnya gini, kalau mau terjadi gempa, mau kiamat, mau terjadi musibah, itu Allah masih memperhitungkan dan ada paku bumi ulamanya. Itu alhamdulillah di Banten masih, Jakarta masih, ya kan. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya semua. Selama masih ada banyak para ulama, negara kita Indonesia ini negara yang badatul, thayyibatul, warabun ghafur, aman. Ya kita berdoa mudah-mudahan negara kita yang diancam oleh Israel itu, ya kan, diancam untuk diperlakukan seperti Palestina, ya mudah-mudahan tidak.
nggak kirim tembak-tembakan, nggak kirim bom. Ngirim juga. Ngirim itu di TikTok, berita TikTok. TikTok yang YouTube potongan-potongan itu seolah-olah Indonesia sendiri. Tapi setelah kita cek sesungguhnya kita belum berani mengirim tembak-tembak. Tapi kalau mujahidin yang dikirim perorangan, individu yang berangkat sendirian, ya kita negara Indonesia baru berani ngomong PBB stop. Menteri Luar Negeri itu, nah, itu beliau pidato pakai bahasa Inggris terasa supaya merdekakan Palestina. Presiden juga sama. Malam ini Presiden ke Amerika. Belum. Sebelum Amerika ke Arab Saudi dulu. Ke Arab Saudi membahas tentang pembebasan Palestina ini juga. Oke, negara-negara oke sepakat. Nanti hasilnya apa? Baru ke Amerika. Setelah Amerika beliau kemana lagi? Ya, ini ada lawatan. Ini masalah kemanusiaan. Sudah sepakat Presiden. Sepakat tidak melihat agamanya apa, alirannya apa, sepakat supaya Palestina itu bebas. Saya nggak mau membahas kenapa Arab Saudi nggak belain Palestina. Itu debatable dan ini direkam dan masuk YouTube. Nanti itu pembahasan khusus. Ada alasannya, ada pasti ada sebabnya ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Durratun Nasihin ini disebut terkait dengan sababun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Andi bin Abbas radhiyallahu anhu qala berkata inna nuzilat fi Abi Bakar Siddiq. Ayat ini turun sebenarnya ada relevansinya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Fa innal musyrikin, waktu itu Abu Bakar ditakut-takuti orang-orang kafir Quraisy. Fa innal musyrikin, orang musyrik berkata, qulu Rabbuna Allah wal malaikatu banatullah. Tuhan saya, yang dimaksud Tuhan saya dan malaikat itu adalah banatullah, anak-anaknya Allah. Jadi ini orang musyrik ngomong bahwa Allah itu punya anak, malaikat juga punya anak. Itu waktu itu ya. Wal Yahudu, orang-orang Yahudi qalu mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan saya itu Uzair ibnullah. Jadi orang Yahudi pemahamannya Tuhannya Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah, di sini Tuhan maksudnya, bukan Allah yang Maha Esa. Wa Muhammad laisa binabiyyin. Muhammad itu bukan nabi, kata orang Yahudi. Maka turun ayat ini. Wa Abu Bakar qala, Abu Bakar berkata, Rabbuna Allahu wahdah. Tuhan saya adalah Esa, satu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Tuhan. Wa Muhammadun, dan Muhammad itu abduhu, hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Fastaqoma, maka istiqomah. Siapa yang istiqomah? Abu Bakar. Wa ma'nal ayat, arti dari ayat ini innalladzina aqarru bi wahdaniyatillah. Sungguhnya orang-orang yang menetapkan diri keesaan Allah Subhanahu wa taala wa ma'anu andada wa sahabah wal aulad summa aqamu ala taatihi, kemudian mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa ada'a, ini adai karena ada Allah. Wa adai, dan menjalankan fardhihi, fardu-fardunya Allah, perintah sholat dan lain-lain. Mukhlisina lahudin, ikhlas hanya karena Allah SWT, karena agama. Ila ini mautihim, sampai titik darah penghabisan kematiannya. Itu namanya orang istiqomah. Gak kenal mau sakit, mau apa, mau pusing, mau susah, mau lagi bagaimana, sholatnya main tetap. Walaupun sholat sambil pusing sambil sholat, tapi tetap dijalankan. Namanya ibadah.
Tapi memang kalau orang sakit, ya pasti ibadahnya beda. Sakit gigi sambil sholat Allahu Akbar merasa giginya sakit. Tapi yang ribet mah sakit mati. Gigi kata Bang Sarko masih berobat tadi. Mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah ya. Semua yang kita duduk itu bukan berarti tidak punya masalah ya. Kita duduk itu semua orang punya masalah, tapi harus pintar-pintar menyelesaikan masalah. Orang dikasih masalah Allah berarti masih hidup. Kalau udah mati punya masalah, mati itu kan masih dipermasalahkan oleh malaikat Israel. Mamrobuka, manabiuka, malitabuka, gitu kan? Wamakin laduka, wanaimamuka. Enggak usah belajar diapalin malaikat Israel pertanyaannya, nanti kita bisa jawab sendiri karena kita punya amal soleh. Itu hebatnya orang yang istiqomah. Istiqomah orang awam bidohir. Istiqomah menurut orang awam bidohir nampaknya al-intisalu bil awamiri, jalani kewajiban, wal istinabu anil manahi, menjauhi larangan. Itu orang awam tuh. Cuma ngerjain kewajiban, jauh larangan. Itu aja dianggap awam, tapi masih hebat, istiqomah juga. Wakil batin ini menurut orang yang batin, yang punya kebatinan atau punya ini kalau di Toreko hakikat marifat ini ya, al-imanu wa tasdiq. Jadi makna istiqomah itu iman, wa tasdiq dan pembenaran. Wa istiqomatul khawas, istiqomahnya orang khawas yang orang puasa. Puasa itu ada puasa awam, khawasul khawas. Istiqomah juga sama. Bidohir bitajrid anid dunia. Kalau orang yang khawas, bitajrid anid dunia, dia menjauhi dunia. Tajrid, jarodai jadi tajrid itu artinya ogah, tak mau kerja. Wis ora gelem mikirin dunia, gak mau mikirin dunia lagi. Watar kizinatiha, meninggalkan keindahan dunia. Wasahwatiha, dan sahwatnya dunia. Wakil batini bitafridi an a'imil jannah syauqan ila liqa'ir rahman. Apa yang ada di dalam batin orang-orang kelas tentu ya, bitafridi an a'imil jannah syauqan ila liqa'ir rahman. Orang yang khusus itu malah gak pengen masuk surga. Kayak cerita siapa tuh yang gak kawin siapa ya? Robiah Adamiyah. Robiah Adamiyah itu gini, kalau saya sholat masih ingin masuk surga, ya Allah jauhkanlah surga dari saya. Kalau saya sholat masih ingin karena takut masuk neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Itu ada tuh kelas tertentu, bukan kelas kita. Nah, apa yang diharapkan mahabbahnya itu hanya ini dong, dia bilang, saya sholat bukan karena surga, bukan takut neraka, tapi saya sholat hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho doang. Kalau Allah sudah ridho, pasti nggak mungkin cemplung neraka. Gitu. Kalau Allah sudah ridho, pasti dimasukin ke surga. Itu mahabbahnya Robiatul Adawiyah, seorang sufi, seorang ahli tasawuf. Ya, kita mau bukan ahli tasawuf, ya pasti doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ya Allah, saya minta ridhomu dan surga ditambahi. Kalau Robiah mana? Ini minta ridho dan surga. Wa na'udzubika, dan saya berlindung min sakhatika, dari kemarahanmu, wa nar, dan neraka. Itu kerjaan kita sehari-hari. Kelas kita masih di situ, enggak apa-apa, itu termasuk masih kelas yang bagus juga. Waqala Utsman bin Affan, sahabat Rasul, berkata, al-istiqomah, ini menurut Utsman nih,
Kalau tadi Abu Bakar ya. Menurut Utsman, al-istiqomah itu al-ikhlas. Istiqomah itu artinya ikhlas. Jadi ada orang, nggak ada orang azan. Ada orang, nggak ada orang, lampu nyala terus matiin ikhlas. Ya kan? Bukan sholat, bukan karena seseorang. Nggak boleh sholat itu ikhlas saja di. Ya. Ini Ebi azan sendiri, sholawatan sendiri, komat sendiri, imam sendiri. Ikhlas saja Ebi. Harus ikhlas, belajar. Nah, kita berlomba-lomba ya. Dan siapa yang datang duluan ya azan. Ini memang PR kita ini, musola ini yang penting ada yang azan dulu. Kalau udah ada yang azan, makmum pasti datang. Jangan saling ngandelin. Memang repot ya, kita semua juga sibuk, sama-sama sibuk. Ya sesibuk-sibuknya kalau pas lagi di rumah. Kalau bisa ya sama-sama bergantian azan. Tapi karena kita ini levelnya bukan tajrid, kalau level tajrid itu duit sudah banyak, sudah nggak kerja, investasi banyak, ATM banyak, duit di bawah bantal masih ada. Pokoknya udah nggak kerja deh, yang dipikirin hanya ibadah. Itu tajrid bisa meninggalkan dunia hanya toh beribadah kepada Allah. Tapi kita ini kan masih kerja, masih kasab. Kalau dalam kitab Al-Hikam itu level itu ada kasab, ada tajrid. Orang-orang tertentu tajrid, diem baik, duit datang. Tajrid namanya. Kiai-kiai ulama-ulama yang udah ulama sembur datang bikin air, ente pusing, suruh minum air, hilang pusingnya, ulama sembuh. Datang duitnya datang. Ngalir itu. Ini rokok punya kaki. Ini rokoknya punya kaki. Jadi dia datang sendiri rokoknya, korek datang, duit datang, amplop datang, kopi datang, gula datang. Itu kalangan tajrid. Kalau kita masih kasab, jadi jangan mikirin tajrid. Kasab itu nyalain motor, masak air, beli kopi, berangkat keluar cari duit. Itu kasar. Sama kita pagi-pagi bangun, mandi, jam 6 berangkat kerja, tepat waktu, pulang tepat waktu, itu kasar. Ya, antara kasar dan tajrid itu ada kelas-kelasnya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita tajrid. Amin. Tapi jangan begini, saya pengen tajrid, saya udah malas, rumahnya kerja gini-gini amat, dagang begini-gini aja. Kayaknya Allah nggak sayang sama saya tinggalin semua, saya nggak usah kerja ini. Saya cuma wirid, doa, ibadah doang. Nah, pertanyaannya gini, nanti yang dalam seperti ini, sikap seperti itu, menurut kitab Al-Hikam tidak boleh. Itu namanya lari masalah, dari lari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi dia bosan dengan profesi dagang, dagang. Bosan dengan profesi pekerja, misalnya di kantor, bermalas. Dia pengen lari dari alih profesi. Nah, alih-alih profesi itu bisa bahaya. Salah-salah buatan nanti dia rugi punya akhirat, dan istrinya, anaknya, keluarganya nggak bisa makan. Endingnya kalau nggak bisa makan, nyalain Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Ada. Saya tadi pagi ngaji kitab Al-Hikam. Itu Al-Hikam bagus sekali. Silahkan aja diketik di YouTube juga ada. Bisa menasihati diri kita. Ya setidaknya kita kalau kita lagi belajar memperbaiki batin, hati kita, belajarlah kitab Al-Hikam. Waqala ba'du ahlul haq, berkata siapa sebagian ahlul haq, al-istiqomah itu ala salah satu adrub. Istiqomah ada 3 macam. Istiqomah bil lisan, istiqomah dengan ucapan, istiqomah bil jinan dengan anggota tubuh, istiqomah bil nafsi dengan nafsi di sini nafsu. Nafsu di sini mesti jiwa ya, bukan nafsu syahwat tapi nafsu jiwa. Fal istiqomah bil lisan, yang dimaksud istiqomah lisan itu apa? Al-mudawamatu ala kalimati syahadat. Terus menerus tetap ngomongnya
kalimat syahadah. Syahadah itu apa, Pak Abidin? Syahadah, kesaksian. Maksudnya ngomongnya itu selalu benar, nggak ngaco. Selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya omongannya itu terus, nggak menyeleweng dari kalimat syahadah. Kalau orang bersyahadat, berarti omongannya pasti benar. Wal istiqomah bil jinan, yang dimaksud istiqomah dengan anggota tubuh adalah al mudawamatu ala sidqil iradah, tetap dalam kondisi sidqil iradah. Iradah itu keinginan, keinginannya selalu di jalan kebaikan. Badannya ini arahnya itu selalu positif, walaupun goyangannya banyak aladhi waswisu bisudu binas, tapi dia tetap fokus untuk menjalankan kebenaran. Wal istiqomah bin nafsi, yang dimaksud istiqomah dengan hati atau jiwa, al mudawamah alal ibadah wa ta'at. Nah, yang berat ini. Dia tetap menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya gunanya ngaji ya. Pak Sarkun, Pak Us, sedikit-sedikit kita ngaji begini ini sebenarnya lagi belajar supaya kita tetap teguh apapun goncangannya. Orang-orang lagi pada perang di Palestina, dihancurkan, duduk nggak bisa ngopi, boro-boro ngopi, tiba-tiba ada bom. Ya kan, bagaimana ngopi, belum habis sudah ada bom. Semalam rumah sakit di Indonesia dibom Israel, bener nggak? Hancur rumah sakit yang ada di Indonesia. Udah lagi sakit kena bom. Alhamdulillah. Ini barusan kalau kita lihat berita mengenaskan sekali. Allah. Kita jangankan kena bom ya, kepleset naik motor jatuh CCTV kita jadi kaki, pleset kena obat merah yang boleh dikasih obat merah jadi sakit banget. Itu mah udah disayang, udah ditembakin, diapain. Coba lihat video, alhamdulillah diperkosa, gila kan Israel, benar-benar najis. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan dia, kok Allah tidak memerdekakan Palestina sekarang? Kenapa Allah tidak memerdekakan Palestina sekarang? Nah, Palestina itu kan kota suci, Masjidil Aqsa, tempatnya para nabi. Makanya kalau ziarah jangan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah saja, ditambah ke Masjid Aqsa. Sampai hari ini, mohon maaf saya juga belum, ya Allah, mudah-mudahan ya. Kita belum ziarah Masjidil Aqsa, udah kita yang pakai dulu. Lagi kemarin kemana aja gitu ya. Aduh, orang kepikiran gitu ya. Makanya Masjidil Aqsa itu masalah. Kalau bisa nggak usah ziarah kemana-mana aja, ziarahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu 3 masjidnya Kanjeng Nabi. Itu dalam satu hadis. La tasuddur rihal illa ala satil masajidah. Jangan pergi kemana-mana masjid yang mana tahu kecuali 3 ini. Itu masjidnya Kanjeng Nabi. Jadi tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang di Madinah, baru Masjidil Aqsa yang di Palestina. Ngopi lagi. Kita tidak amok. Ya, kata dia masih empuk, masih gurih, masih pengen nyusuk loh yang dibahas. Katanya masih enak susunya. Mama, dengan Pak Haji kan, aki-aki, tua-tua Pak Haji makin tua makin jadi. Ya, ini ngaji-ngaji, nggak apa-apa Pak Haji, ini jarang-jarang Pak Haji, jangan nggak apa-apa batuk. Ini sampai mana tadi tuh? Masjid bukan sampai susu. Jadi sama tuh ketularan tadi. Al istiqomah bi arba'ati asya, istiqomah itu ada 4. At-ta'ah fi muqabalatil amr, taat untuk menerima perintah. Berkom. Kalau ngaji di Quran kan ada perintah, ada zakat, ada infak. Nih Palestina nunggu duit dari kita, Islam. Ente belum sampai Palestina duitnya, kumpul
ngumpulin 1.000, 5.000, berapa yuk kita transfer aja Islam. Sepakat nggak? Sepakat. Orang tadi pagi saya nangis nonton anak kecil makan rumput. Ada yang buka YouTube nggak? Anak kecil Pak nyari nasi nggak ada, roti nggak ada, pokoknya yang di depan dia rumput. Itu yang bikin video juga nangis, kita yang nonton juga ikut nangis. Ya Allah. Pukul duit nggak harus sekarang. Saya lagi nggak bawa nanti kita bisa kumpulin. Ibu-ibu juga ya dikumpulin antara Islam sama pengajian ibu-ibu. Kalau bisa kita transfer ke Palestina. Ya lewat jalurnya ada Basnas, ada Kementerian Agama, ada lewat dompet Alfa. Iya banyak ya. Wattaqwa fi muqabalatin nahi, dan takwa dalam menerima larangan Allah. Wa syukru fi muqabalatin nikmat, terima kasih bersyukur kalau ada nikmat. Wa sabru fi muqabalatin jannah, sabar ketika ingin mendapatkan surga. Surga yang mana di? Wa tamamu hadhihi al-arba'in wa ukhra, wa tamamu ta'at bil ikhlas. Kesempurnaan taat itu kalau ikhlas. Wa tamamu taqwa, kesempurnaannya takwa bil taubah, dengan taubat. Wa tamamu syukri, kesempurnaan bersyukur itu bima'rifatil ajzi, dengan mengetahui kekurangan kita. Wa tamamu sabri bil inqita'i, kesempurnaan sabar itu dengan terputus, artinya memutus harapan. Jadi kalau orang sudah mengetahui kelemahan dirinya, maka syukurnya akan tambah. Contoh ya, termasuk saya tadi pagi, saya itu ngecek EPI yang di lapangan, itu sebenarnya dalam rangka kita itu menambah syukur kita kepada Allah. Tadi ya kita jalan-jalan, melihat di kanan kiri kita masih juga perlu perjuangan dan doa. Jadi kita jangan diterbang di atas langit dulu, yang kita lihat atas. Kalau yang dilihat atas nggak bakal bersyukur, yang dilihat tuh orang yang di bawah kita. Kadang hidup ini hanya sawang sinawang. Pak Edi, kata Pak Edi, enak kalau terjadi presiden. Dia nggak tahu loh, presiden pusing banget. Enak kali jadi menteri, enak kali jadi itu enak kali itu karena kita belum ngalamin ya Pak Edi. Enak kali kalau kita punya mobil. Yang punya mobil biasa baik. Emang kalau yang belum punya mobil enak kali karena nggak kehujanan. Ya sama juga nanti yang pakai sepeda, enak kali yang naik motor. Yang pakai sepeda, yang jalan kaki nggak punya sepeda, enak kali yang punya sepeda. Yang jalan kaki doang dia enak kali kalau dia melihat orang yang pincang atau kakinya nggak bisa berjalan lagi. Artinya buntung itu kan ada orang sholat di YouTube kan ada ya, orang sholat sambil guling-guling itu Pak, kakinya udah buntung dua-duanya tapi dia tetap sholat. Masya Allah, kita tuh melihatnya yang gitu-gitu aja dan nggak usah melihat yang tinggi-tinggi, sehingga kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat sekarang sudah jam 20.44, cukup aja sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca, kita kaji hari ini dari kitab Turutun Nasib bisa bermanfaat untuk kita. Pertama, selalu istiqomah. Kedua, tetap menjalankan ibadah. Ketiga, tetap ngaji Islam ya. Semangat, walaupun sibuknya kayak apa, kita ngaji nggak usah lama. Paling lama juga 1 jam duduk seperti ini, santai, bertemu, salaman, dan kita mudah-mudahan dimaafkan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dibacakan pintu maaf. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.